Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Sanita, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lebak. Di sini akan ditampilkan tugas demonstrasi kontekstual saya tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap 3 menanyakan keyakinan. Baik, pada tahap menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian dapat menggali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut kasus yang pertama yang akan dibuat video. Kasus ini tentang membuang sampah sembarangan, di mana Aulia sedang makan jajanannya lalu membuang bungkusnya sembarangan atau tidak pada tempatnya. Secara tidak sengaja, Bu Iin melihat perbuatan Aulia. Berikut video penerapan restitusi untuk kasus tersebut. Aul, Aul, kenapa kamu buang sampah sembarangan, tidak pada tempat sampah? Iya, maaf Bu. Aul, ke ruangan ibu dulu ya, kita ngobrol ya. Iya Bu. Yuk. Silahkan duduk, Aul. Aul, setiap orang pasti berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah, tapi tidak seharusnya Aul berbuat seperti itu. Iya tahu Bu, maaf. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Boleh nggak Ibu tahu apa sih alasan Aul melakukan hal itu? Aul kebiasaan buang sampah sembarangan Bu, karena Aul malas membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampahnya terlalu jauh Bu. Aul, menurut Aul, buang sampah sembarangan itu tindakan yang benar atau tidak? Tidak benar Bu. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Bentar Bu. Ingat Bu, ingat. Apa coba sebutkan? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah Bu. Kalau menurut Aul, apakah tindakan Aul sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Oke, tadi kata Aul terbiasa buang sampah sembarangan ya? Bagaimana cara Aul mengatasi kebiasaan buruk Aul itu? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah Bu. Mulai sekarang, Aul akan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya Bu. Yakin nggak kamu bisa melakukan kebiasaan itu? Yakin Bu.
Baik Aulia, kita sudah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ibu berharap kamu bisa bertanggung jawab dan komitmen terhadap kesalahan yang kamu lakukan. Siap? Baik Bu, Aul akan bertanggung jawab dan menjaga komitmen untuk memperbaiki kesalahan Aul. Baiklah Aul, Ibu menghargai keputusan kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Pada kasus kedua di sini tentang Heki yang tertinggal buku pelajaran. Heki sedang sibuk memeriksa tasnya dan terlihat sangat cemas. Kemudian Bu Iin menghampiri Heki untuk menanyakan apa yang terjadi. Untuk kasus ini tidak dibuat video karena tugas buat video hanya satu kasus. Makanya di sini akan dibuat dialog seperti komik. Heki, kamu terlihat cemas sedang mencari apa? Tanya Bu Iin. Kemudian Heki menjawab, itu Bu, sebentar lagi kan pelajaran fisika. Saya lupa tidak membawa buku catatan fisika. Padahal tugas fisika saya kerjakan di buku tersebut. Kemudian Bu Iin menanggapi, oh begitu, coba dicari lagi dengan teliti. Heki menjawab, sudah Bu, sepertinya memang tertinggal. Kemudian Bu Iin bertanya kembali, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna Heki. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu sering lupa membawa buku pelajaran. Kemudian Heki menjawab, itu Bu, saya sering bermain HP sampai larut malam, sehingga kurang memperhatikan jadwal pelajaran untuk hari berikutnya. Baru saya persiapkan paginya sebelum berangkat ke sekolah Bu. Kemudian Ibu Iin menanggapi, ya baik, jadi hari ini kamu tidak membawa buku. Sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini dan belum dapat kamu tunjukkan? Heki menjawab, kemandirian dan bertanggung jawab Bu. Kemudian Bu Iin bertanya kembali, bagus, kamu masih ingat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian Heki menjawab, saya akan mengurangi bermain HP Bu dan mempersiapkan buku pelajaran dengan lebih teliti pada malam hari. Kemudian Bu Iin bertanya kembali, bagus, berkenaan dengan tugas fisika, apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian Heki menjawab, mohon izin mengerjakan tugas fisika di buku yang lain Bu pada saat jam istirahat. Kemudian Bu Iin menanggapi kembali, boleh, silahkan mengerjakan kembali tugas fisikamu. Kemudian Heki menjawab, terima kasih Bu, mohon maaf Ibu. Kemudian Ibu Iin menanggapi, iya sama-sama, Ibu hargai usahamu Heki. Sekarang silahkan dikerjakan tugasnya dengan mandiri. Kemudian Heki menjawab dengan semangat, baik Bu. Itulah dialog atau skenario tentang kasus kedua. Segitiga restitusi pada kasus tersebut yaitu pada tahap pertama menstabilkan identitas. Di sini Ibu Iin menghampiri Heki serta menanyakan tentang mengapa Heki terlihat cemas. Kemudian Ibu Iin menanyakan apa dia bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Apa yang akan Heki lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan menanyakan pendapatnya. Untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bu Iin menanyakan apakah tindakannya sesuai keyakinan kelas dan bersedia melakukan perbaikan atau restitusi. Kemudian Heki mengakui bahwa perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berikut tanggapan siswa yang telah melakukan kegiatan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapitri. Saya dari kelas 11 MIPA 1.
Menurut saya, segitiga restitusi di sekolah harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Karena kita sebagai murid juga butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Bukan langsung dihakimi dan dimarahi, tanpa mendengarkan alasan kita melakukan hal tersebut. Ketika kita dipercaya dan diarahkan untuk berdiskusi, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahan kita, saya yakin pasti bisa memperbaikinya. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru dapat membimbing kita dalam menemukan solusi ketika kita melakukan kesalahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.